bos, kali ini di sini ada USB card reader dari merek Vention, dan ini untuk USB card readernya versi yang 2.0 ya, bukan USB 3.0. Oke, kita buka isi dalam dusnya. Ini isinya cuma ada buku petunjuk sama unit USB card readernya. Di sini bukunya bahasanya bahasa Mandarin sama bahasa Inggris ya. Oke, nggak usah kita baca. Di sini ada 2 slot. Ini untuk TF card dan SD card ya. TF itu yang besar. Ini biasanya dipakai untuk memori untuk kamera-kamera digital ya, kamera digital, DSLR atau mirrorless. Nah, yang bawahnya ini biasanya digunakan untuk yang micro SD card. Ini yang biasa dipakai sama smartphone, tablet, action cam dan lain-lain. Ya, di sini jadi ada 2 slot. Di sini juga ada lubang nih, kurang tahu nih, nggak mungkin lubang mikrofon juga sih. Oke, fungsinya apa aja? Kita lihat di sini ya. Di sini konektor yang pertama itu konektor Type C. Ini Type C. Jadi kalau misalkan ada laptop yang udah ada Thunderbolt-nya atau support Type C, seperti laptop ini itu udah bisa dipakai ya, dicolok ke sana ataupun ke smartphone terkini yang emang udah Type C untuk port chargingnya. Lalu yang kedua di sini ada USB ya, USB standar yang biasa kita temukan di laptop ataupun komputer desktop. Dan ini uniknya masih bisa dibuka. Nah, untuk yang ini, colokan yang ini nih, ini yang biasa dipakai di smartphone yang agak lama biasanya ini ya, yang micro USB seperti ini. Oke. Nanti kita coba tiga-tiganya ya. Kita masukin TF card atau SD cardnya ke sini. Nanti coba kita di smartphone dan di komputer. Oke, dan kita tesnya pertama mungkin kita pakai satu, lalu kita juga coba colokin dua-duanya nih, kartu ke port yang ada di sini, bisa kebaca baik atau tidak, dan kita tes speednya juga. Oke. Oke, untuk yang tes pertama kita tes pakai ini dulu ya. Kita punya SD card ini brand Samsung Evo 16 GB ya ini ya. Samsung Evo 16 GB. Kita akan tes dulu. Terbalik. Jadi untuk masukinnya ini seperti ini ya. Ini menghadapnya yang kuningan ini ke atas. Nah, gini. Oke. Ini sekarang coba kita colok ke laptop dulu pakai port yang ini nih, pakai slot yang ini. Nanti saya tampilin di layar ya, terdeteknya seperti apa, lalu untuk kecepatan speednya itu berapa. Nah, ini udah kita colok ke laptop untuk SD cardnya. Nah, ini udah terbaca ya. Kita cek isinya ada. Oke. Lalu setelah kita pastikan sudah terbaca, kita bakalan ngecek pakai Crystal Diskmark ya. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini saya pilih ada 1, 2, 3, 4 sequence. Lalu kita pilih juga untuk disk yang mau kita tes ya. Oke, kita tunggu sampai hasil tesnya keluar. Nanti akan seperti apa. Nah, di sini sudah terbaca itu tertingginya 33 Mbps ya untuk rate-nya. Dan yang terendah itu 3,6.
Lalu untuk write speednya sendiri sini tertingginya 12 dan terendahnya itu sekitar 1,3. Oke, kita eject. Oke, ini udah selesai kita tes di laptop. Ini di sini untuk serinya tipenya sendiri ini Samsung yang Evo ini UHS 1 ya. UHS 1 tipenya. Sekarang kita gantian pakai ini. Ini merupakan memory card TF atau yang biasa dipakai di kamera digital. Di sini SanDisk Extreme. Nah, di sini ngeklaimnya sih 90 Mbps ya. Cuman nggak dijelasin ini write speed atau read speed. Nggak tahu ya ini kecepatan baca atau tulis. Di sini kelas 10 UHS 3. Kapasitasnya 32 GB. Nanti kita coba tes juga di Crystal Disk Smart seperti apa untuk kecepatannya. Kalau yang ini masukinya seperti ini ya. Kalau yang tadi kan yang Samsung ini kan menghadap ke atas untuk kuningannya, kalau ini kuningannya menghadap ke bawah. Oke, di sini di patokannya yang merek Vance-nya ini. Oke, sekarang kita coba juga. Ya, oke. Sekarang sudah kita konekkan ya untuk memori yang kedua ini sudah terbaca. Nah, ini ciri khas untuk folder-folder yang ada di dalam kamera Sony ya. Ini karena memorinya saya pakai di kamera Sony A6000. Oke, akan kita lakukan hal yang sama dengan SD card yang sebelumnya. Kita akan cek juga untuk kecepatannya. Kita pilih ya untuk disk yang mau kita tes. Lalu kita tes all. Oke, untuk speednya sama ya. Untuk read-nya sama di angka 30-an, 30 Mbps. Cuman yang terendahnya ini masih di angka 4,9. Lalu untuk write speednya ini lebih tinggi ya. Tadi 10, sekarang di angka 30-an. Oke. Ya, kita stop. Oke, jadi terbaca ya. Dua-duanya berfungsi, yang TF dan yang SD card. Oke, jadi itu hasil tes untuk TF card dari SanDisk Extreme ini. BTW ini pakainya USB 2.0 ya, belum yang USB 3.0. Ini karena version untuk yang model seperti ini itu ada dua jenis, yang 2.0 dan USB 3.0. Sekarang kita coba colok dua-duanya nih, bisa kebaca atau enggak nih di PC ini. Kita tes ya. Jadi posisinya gini ya, satu di bawah, satu di atas. Sekarang kita colok lagi. Oke, sekarang sudah kita konekkan kembali. Di sini saya pakai dua ya, SD card dan SDHC atau TF card. Nah, sayang sekali di sini yang terbaca ini hanya SD cardnya saja. Tidak tahu kenapa. Ini belum saya kulik lebih jauh lagi. Di sini yang terbaca hanya SD card, sementara SDHC atau TF cardnya tidak terbaca sama sekali. Mungkin di lain video akan saya bahas lebih dalam lagi, atau mungkin ada cara lain agar bisa terbaca. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, yang pasti ini hanya terbaca SD card aja ya, yang kecil itu. Oke, kita eject aja. Sudah cukup pengetesannya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih untuk tes dua memory card yang kita pakai di satu card reader. Sekarang kita coba card reader ini dicolok ke handphone. Kita coba ya. Di sini pakai port USB-nya yang masih micro USB. Ini kepalanya, tinggal kita
kebuka tuh ya, kebuka. Nah ini baru bisa dicolok nih. Nah, apakah bisa terdeteksi atau tidak nih di sini ya, di handphone Redmi 5 Plus kalau nggak salah ini deh. Coba kita cek di file manager. Di sini ada keterangan penyimpanan USB terhubung. Coba kita buka. Ya, di sini terbaca, di sini ada penyimpanan USB, keterangannya USB. Jadi di sini bisa terbaca dengan baik di smartphone Android ya, yang pakai port USB, micro USB maksudnya. Oke, ini bisa terbaca dengan baik, tidak ada kendala ya. Di sini ini saya play file dari USB. Ini bisa juga ya. Jadi lancar lah kalau untuk ngebaca file aja sih. Buat play video misalkan punya file-file video yang ada di SD card, cuma di sini handphonenya udah ada SD cardnya jadi malas masukin, bisa pakai ini kalau buat sekedar nonton aja sih. Nah ini untuk uji coba yang Type C-nya nih sekarang. Nah, di sini saya coba pakai Google Pixel ya, Type C. Ini kita pakai yang sebelah sini ya. Kita tes. Apakah dia terbaca? Di sini ada ini ya keterangannya ya, di settings, di USB drive udah terbaca. Nah, ini file yang di USB drive ini. Nah, bisa kok. Sama seperti yang tadi ya, untuk putar video tidak ada masalah, artinya dapat terbaca dengan baik. Oke, jadi itu ya, ini untuk card reader sendiri bisa terbaca dengan baik, baik di handphone dengan port USB, micro USB ataupun USB Type C ya. Dan di komputer juga tadi sudah kita lihat hasilnya, dan udah kita lihat juga hasil benchmark di Crystal Markdisk-nya untuk kecepatan sekuensinya berapa di tiap-tiap memori yang kita koneksikan ke sini ya. Oke, sekian, terima kasih.